Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa min adnan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala mamarril ayyami wasyuhuri wadduhuri wal azman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadiri ma'a man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan hidayahnya kepada kita, dan Allah insyaallah mengategorikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang berbahagia selamat di dunia ataupun di akhirat. Sesuai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seputar tentang ilmu agama. Di hadis yang lumayan panjang ada satu kutipan, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Diberikan ilham akan ilmu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat kelak nanti di akhirat, dan diharamkan akan ilmu orang-orang yang celaka baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk kemaslahatan duniawi ataupun ukhrawi, kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Dan Nabi inilah yang membimbing kita bagaimana bentuk tata cara untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian, insyaallah kajian kita ini di setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat kajian fikih puasa. Fikih puasa ini sangat penting untuk dipelajari karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, syahrus siyam. Dalam ibadah kita harus ikut aturan Allah, bukan sesuai aturan kita sendiri. Terkadang sebagian muslimin dan juga sebagian muslimat tidak peduli akan hukum syariat seputar ibadah. Yang penting aku sudah beramal, terserah apakah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Yang penting dengan caraku sendiri. Ini tidak ada bentuk penghambaan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beberapa perintah dan melarang kita dari beberapa larangan, dan juga Allah jelaskan bagaimana tata cara menjalankan perintah, aturannya, syarat-syaratnya, rukunnya, bagaimana agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmahnya menunjukkan bahwasannya ada wujud penghambaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Tujuannya diantaranya seperti itu. Jikalau sesuai aturan kita sendiri, berarti wujud penghambaannya kurang. Makanya sangat penting bagi kita untuk memerhatikan syarat-syarat, rukun-rukun ketika kita beribadah. Dan ini jelas dinamakan beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan bagi hambanya. Allah bebankan bagi hambanya. Tapi tergantung hamba tersebut. Jikalau hamba yang terpenuhi rasa cinta di dalam hatinya kepada Allah, dia merasa beban ini terasa bukanlah beban.
Tapi bagi seorang hamba yang dianya masih hatinya belum dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, terkadang dia tidak mau mengikuti aturan ini dan memandangnya seakan-akan beban yang amatlah berat, dan dia pun jauh dari wujud penghambaan kepada Allah, padahal itulah tujuan dia diciptakan. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk menghamba kepadaku, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, insya Allah kajian kita fiqhus siyam, fikih seputar puasa ini, sebenarnya fikih seputar puasa atau hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan itu banyak sekali pembahasannya. Akan tetapi sesuai dengan waktu kita usahakan kita ambil pembahasan-pembahasan yang penting sesuai dengan kebutuhan kita, insyaallah ta'ala. Kata ulamanya, wa afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal untuk dipelajari, ilmu yang dibutuhkan untuk keadaan kita pada saat ini. Jadi insya Allah pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas, ya, insya Allah 9 pembahasan penting. Mungkin jikalau masih ada waktu kita tambahkan beberapa masalah seputar puasa yang juga tidak kalah penting sebenarnya. Nah, apa saja 9 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas? Yang pertama, syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat agar terkena kewajiban puasa. Orang seperti apa yang kena kewajiban puasa? Yang terpenuhi syarat-syarat berikut yang akan kita jelaskan insya Allah. Yang kedua, pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang syarat-syarat sah puasa, bagaimana agar puasanya sah. Yang keempat, hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Yang kelima, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang keenam, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketujuh yang akan kita bahas, apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa. Yang kedelapan, seputar puasa-puasa sunnah. Dan yang kesembilan, insya Allah kita akan membahas seputar tentang sholat tarawih dan juga seputar tentang sholat witir. Baik, insya Allah pada kajian kita pagi hari ini kita ingin mengambil 2 pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat terkena kewajiban hukum puasa. Dan yang kedua yang akan kita bahas, rukun-rukun puasa. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca, kita mempelajari apa itu definisi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. As-shawmu lughatan al-imsak. Puasa, as-shawm menurut ahli bahasa Arab, al-imsak menahan diri. Menahan diri dari apapun disebut itu puasa. Puasa dari ngomong, puasa dari tidur, puasa dari makan, puasa minum kopi atau semisalnya, itu dianggap puasa menurut ahli bahasa Arab. Kemudian menurut ulama ahli syariat, ahli fikih, imsakun anil muftirat ala wajhin makhsus, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan metode tertentu, dengan aturan khusus yang insya Allah akan kita pelajari. Nah, pembahasan kita pertama, kita beranjak ke situ, syurutu wujubis shaum, syarat-syarat terkena kewajiban hukum puasa. Nah, itu ada berapa? Khamsatun, ada 5. Jadi orang yang wajib puasa itu orang yang pada dirinya terpenuhi 5 hal ini. Apa saja? Yang pertama, al-Islam, dia beragama Islam. Yang kedua, taklif, dianya baligh akil, baligh dan juga berakal. Yang ketiga, wal itaqah,
dia punya kemampuan secara fisik dan juga menurut syariat dia mampu. Yang keempat, wasihah, sehat, tidak sakit. Yang kelima, wal iqamah, dianya tidak lagi safar jauh. Yang pertama kita bahas satu-satu. Al-Islam. Islam. Meskipun mantan Islam, pernah Islam, barang siapa yang Islam atau dianya pernah Islam, yaitu murtad, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Nah, timbul pertanyaan, kok bisa orang murtad diwajibkan untuk berpuasa? Padahal jikalau andai kata dia berpuasa dalam keadaan murtad, itu tidak sah. Ulama menjawab, wajib tetap baginya puasa. Puasa wajib, tapi sebelum puasa balik dulu ke Islam, dituntut dengan tuntutan wajib. Jadi balik ke Islam, habisnya harus puasa, dituntut mereka. Itu yang pertama, al-Islam. Adapun orang kafir asli, secara hukum duniawi, di dunia kita tidak dituntut oleh Allah untuk menekan mereka agar puasa, memerintahkan mereka agar puasa, tidak. Tapi namun kelak nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak masuk Islam dan juga tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Tetap kena adabnya, akan tetapi untuk kewajiban kita menuntut mereka agar berpuasa tidak. Nah, jikalau sekarang ada orang kafir atau orang murtad masuk ke dalam Islam, orang murtad balik lagi ke dalam Islam, apakah wajib mengqadha puasa? Untuk orang kafir asli, memang dari awal kafir, itu tidak diwajibkan baginya mengqadha hari-hari puasa dari semenjak dia balik dalam keadaan kafir. Enggak wajib. Bahkan ulama mengatakan jikalau dia masih ngotot untuk mengqadha puasa di hari-hari kafirnya, tidak sah hukumnya. Hukumnya tidak sah. Tapi ada satu pengecualian, khusus di hari puasa dan di hari tersebut dia masuk Islam. Andai kata lagi bulan puasa, di tengah-tengah Ramadan, di pertengahan siang hari dia masuk Islam, dia tidak wajib untuk mengqadha hari tersebut, tapi disunnahkan baginya untuk imsak di hari tersebut hingga terbenam matahari, dan nanti sunnah hari tersebut saja untuk diqadha. Itu untuk orang kafir asli. Adapun orang murtad, wajib bagi dirinya untuk mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkannya di masa-masa murtad. Nah, jadi kita sudah dengarkan bahwasannya orang kafir asli tidak dituntut bagi kita memerintahkan mereka untuk puasa. Tapi kalau orang murtad kita dituntut. Nah, ada satu permasalahan yang sering dianggap enteng sama muslimin dan juga muslimat seputar tentang memberi makan orang kafir di siang hari Ramadan, atau menjual makanan agar mereka makan di siang hari Ramadan, memberikan mereka minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Itu perlu diperhatikan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tak apa-apa kafir juga. Tidak, itu hukumnya haram. Dan juga apalagi kalau yang diberi makan itu orang muslim, lebih haram lagi dikatakan oleh ulama. Jadi untuk jualan makanan di siang hari Ramadan itu tidak haram. Tapi kalau andai kata ada dugaan kuat dalam hati kita menjual ini, pasti orang ini menggunakannya untuk membatalkan puasa, atau dia makan di siang hari, tidak ada puasa dianya. Nah, itu maka hukumnya haram bagi kita menjual makanan tersebut kepada orang yang tidak berpuasa. Lain hal kalau kita jual makanan atau memberi makanan kepada orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa.
seperti wanita haid, wanita nifas, dan orang yang sedang safar, itu kita tidak berdosa. Jadi memberikan makan atau menjual makan untuk orang yang makan dan tidak dihalalkan oleh syariat di tengah siang hari Ramadan, itu hukumnya haram. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wat taklif, baligh dan juga berakal. Dalam istilah fikih ada dua kategori. Ada baligh, ada anak sobi, anak kecil. Anak kecil itu yang belum baligh dianggap sobi dalam fikih. Kalau baligh, orang yang sudah menginjak usia dewasa, itu baligh. Ada tanda-tanda khusus baligh yang mungkin sering kita pelajari atau sering kita dengar. Ada bab khusus itu. Baligh. Nah, untuk syarat kena kewajiban hukum puasa itu harus baligh dan juga berakal. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib bagi mereka untuk puasa. Bahkan anak kecil tidak terkena hukum syariat apapun, tidak terkena dosa, tidak ada kewajiban, tidak ada kemakruhan, tidak ada kesunahan untuk anak kecil. Jadi anak kecil tidak wajib puasa yang belum baligh. Tapi syariat mewajibkan bagi wali anak kecil untuk mendidik anak kecil. Diwajibkan oleh syariat atas si wali melakukan perintah, memerintahkan anak kecil yang belum baligh untuk berpuasa. Wajib. Jikalau ditinggalkan maka si wali ini terkena dosa. Tapi kewajiban memerintahkan ini khusus untuk anak kecil yang terpenuhi 3 hal. Pertama, anak kecil tersebut sudah berusia 7 tahun. 7 tahun ke atas. Yang kedua, ketika sudah usia 7 tahun harus sudah mumayyiz, sudah tamyiz, bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, cebok sendiri. Kemudian yang ketiga, anak kecil tersebut mampu untuk berpuasa. 3 hal ini harus ada baru wajib. Salah satu dari 3 ini tidak ada, tidak wajib. Contoh, anak kecil sudah 7 tahun tapi belum mumayyiz, belum bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Tidak wajib bagi wali untuk memerintahkannya. Atau ada anak kecil belum sampai usia 7 tahun tapi sudah mumayyiz, belum wajib bagi walinya untuk memerintahkannya puasa. Atau sudah mumayyiz, sudah 7 tahun tapi anak kecil ini tidak mampu berpuasa sepanjang hari, dari fajar shadiq, dari subuh sampai terbenam matahari, tidak wajib juga untuk diperintahkan berpuasa. Nah, sekarang kalau ada anak kecil, dia tidak mampu berpuasa dari pagi, dari subuh sampai terbenam matahari, dia hanya mampu sampai sore, atau mampunya sampai siang hari. Apakah wajib bagi walinya untuk memerintahkan puasa setengah hari, atau sampai petang, sampai ke sore hari? Tidak wajib. Tapi alangkah baiknya anak kecil dididik pelan-pelan. Karena sangat sulit kalau dididik langsung sampai malam. Tidak ada sebenarnya istilah puasa setengah hari dalam syariat, tidak ada. Itu cuma didikan orang-orang tua dulu. Tujuannya agar anak itu dibiasakan untuk berpuasa. Pelan-pelan sampai anak ini berpuasa. Nah, anak itu wajib diperintahkan, tadi kita jelaskan, jikalau anak itu mampu. Apa batasan patokan mampu atau tidak mampu? Kata ulama, patokan mampu atau tidak mampunya anak kecil untuk diperintahkan puasa, jikalau nampak pada diri anak kesulitan yang tak tertahankan lagi secara kebiasaan, berarti kalau dia mengalami kesulitan itu berarti dia tidak mampu. Kesulitan yang tak tertahankan menurut kebiasaan keseharian kita di Indonesia ini. Kalau andai kata
Sulit-sulit sedikit masih mampu, wajib diperintahkan untuk berpuasa. Nah, masalah memerintahkan anak kecil yang belum balik ini berpuasa, ini termasuk hal yang sering diremehkan sama muslimin dan juga muslimah. Ini disebut dalam kitab Fathul Alam, kama huwal ghalibul an. Kebanyakan sekarang ini banyak yang tidak memperhatikan kewajiban memerintahkan anak kecil untuk berpuasa ketika dia sudah mampu. Anak kecilnya tidak berdosa, akan tetapi walinya terkena hukum dosa dikarenakan tidak memerintahkannya. Terus ada kewajiban yang kedua dari syariat bagi wali anak kecil. Jikalau anak kecil sudah berusia 10 tahun ke atas, dia mampu berpuasa. Jikalau anak itu meninggalkan puasa, maka wajib bagi para walinya untuk memukul anaknya dengan pukulan didikan. Sama persis kayak permasalahan sholat. Pukulannya tidak boleh sampai bikin memar, pukulannya tidak boleh sampai mematahkan tulang apalagi. Pokoknya pukulan mendidik. Terserah bilangannya berapa, 1, 2, 3. Tapi ulama mengatakan lebih baiknya jangan lebih dari 3 kali pukulan. Pukulan yang sekiranya memberi efek jerak, cukup seperti itu. Nah, ini yang kedua, berarti syarat wajib yang kedua, taklif, balai dan juga berakal. Adapun orang yang tidak berakal, orang gila, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apakah wajib mengqadha? Orang gila apakah wajib mengqadha puasanya di masa gilanya? Tergantung. Jikalau gilanya disengaja, dia memakan obat yang sudah pasti, contohnya bakal dia hilang akal, bakal jadi gila. Mungkin zaman sekarang ini sudah macam-macam. Jikalau disengaja kegilaan dia tersebut, maka wajib mengqadha. Jikalau tidak, maka tidak diwajib atas dirinya untuk mengqadha puasa di masa-masa gilanya. Ini yang kedua. Kemudian syarat wajib yang ketiga, al-iqaqah, mampu untuk berpuasa. Mampu secara fisik dan secara menurut pandangan ulama syariat. Mampu secara fisik. Jikalau dia tidak mampu secara fisik, kayak orang tua renta yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Kalau dia puasa merasakan kesulitan yang tak tertahankan lagi menurut kebiasaan orang-orang pada umumnya, tidak wajib puasa. Atau orang sakit yang tidak diharapkan lagi dapat sembuh, itu tidak mampu secara fisik untuk berpuasa, tidak wajib puasa. Begitu pula tidak wajib puasa bagi seorang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan ada halangan dari syariat, seperti wanita haid dan juga wanita nifas. Tidak wajib bagi mereka berpuasa. Bahkan jikalau wanita haid dan wanita nifas mereka melakukan puasa, itu hukumnya haram, dilarang oleh syariat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasihah. Syarat wajib yang keempat, sehat, tidak sakit. Kalau sakit tidak wajib puasa. Nah, sebelum kita membahas sakit ini ada sakit ringan, ada sakit yang lumayan berat. Kalau sakit ringan seperti pusing sedikit, demam sedikit, sakit gigi sedikit, sakit telinga sedikit, itu tetap wajib puasa. Tapi kalau sakit yang sudah membuat kesulitan, atau sakit kalau andai kata dia puasa sakitnya bakal tambah parah, atau bisa menghilangkan salah satu fungsi anggota tubuh, atau bakal menyebabkan kematian, kalau andai kata dia puasa, sakit yang seperti ini baru diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan jikalau sakit, kalau kita memaksakan diri tetap untuk berpuasa bakal membuat orang tersebut wafat, maka hukum puasa pada saat itu haram.
wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi orang sakit ini kalau mau maksakan diri boleh, tapi catatannya jangan bukan sakit yang bakal, kalau andai kata dia puasa bakal wafat, bakal mati. Itu tidak boleh sudah. Itu sudah membahayakan diri sendiri. Nah, untuk sakit itu ada dua kategori. Ada sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Ada orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya di luar bulan suci Ramadan, masih bisa mengqadha, nanti bakal sehat insya Allah. Penyakitnya tidak terlalu parah. Nah, untuk tipe sakit yang tidak diharapkan lagi bisa sembuh, kewajiban mereka bukan puasa dan bukan mengqadha puasa. Kewajiban mereka membayar fidyah. Adapun orang yang sakit yang masih diharapkan sembuh di luar bulan suci Ramadan, kewajiban mereka mengqadha puasa bukan membayar fidyah, karena masih mampu untuk berpuasa nanti mengqadha puasa di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, al-iqamah, tidak safar, sedang bermukim. Wajib bagi mukim, orang yang tidak safar, untuk berpuasa. Tapi kalau orang yang safar, apakah wajib berpuasa? Tetap wajib berpuasa orang safar, kecuali safar yang terpenuhi 3 syarat, baru boleh untuk tidak berpuasa. Jadi safar yang boleh untuk meninggalkan puasa, safar yang terpenuhi 3 syarat. Nah, ini termasuk permasalahan yang terkadang kita juga ngomong nyangkanya bahwasannya kalau safar sudah langsung boleh untuk tidak puasa. Tapi tidak. Dalam fikih mazhab Syafi'i, safar boleh tidak berpuasa jikalau safarnya terpenuhi 3 syarat. Apa saja? Yang pertama, safarnya safar jauh, safar yang memperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Safar kurang lebih 82 km. Itu yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua, bukan safar maksiat, safar yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau safar maksiat seperti contoh istri safar tanpa seizin suami, atau orang safar tujuannya yang mendorong dia untuk safar menjual arak atau semisalnya, khamar atau semisalnya, ini safar maksiat. Kalau safar maksiat tidak boleh, dianya tidak puasa, tetap wajib puasa. Yang ketiga, harus sudah keluar dari perbatasan kotanya dari sebelum subuh. Kalau andai kata keluar dari perbatasan kota setelah subuh, maka tetap wajib puasa, tidak boleh membatalkan puasanya, tidak boleh meninggalkan puasanya. Jadi 3 syarat. Safarnya safar jauh, safarnya bukan safar maksiat, dia sudah meninggalkan perbatasan kota sebelum waktu subuh masuk. Itu syarat-syarat bagi orang safar diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, itu 5 syarat orang terkena wajib hukum puasa. Sebelum kita beranjak ke pembahasan arkanus shaum, ada 2 permasalahan yang sangat penting. Yang pertama, jikalau orang berpuasa, di tengah-tengah puasa tidak tahan lagi sama rasa lapar, tidak tahan lagi sama rasa haus, apakah boleh bagi mereka untuk membatalkan puasa? Jikalau dia tidak membatalkan puasa, bakal meninggal, bakal wafat, wajib membatalkan puasa. Tapi jikalau bakal menyebabkan bakal sakit, atau sakitnya sekarang ini bakal tambah parah, atau salah satu fungsi anggota tubuhnya ini bakal tidak berfungsi lagi, itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan wajib membatalkan, ada yang ngomong boleh batal, boleh lanjut. Itu kalau andai kata tidak sampai menghantarkan dirinya pada wafat, pada kematian.
Adapun kalau lapar-lapar yang tidak sampai pada derajat seperti itu, lapar yang masih dianggap ringan oleh syariat, tidak boleh membatalkan puasa. Lapar-lapar dikit, agak nusuk-nusuk dikit perut, itu tidak wajib. Memang dalam puasa itu ada masyaqqah, harus ada sedikit kesulitan. Tujuan di antara tujuan berpuasa itu agar nafsu kita, jiwa kita terdidik untuk tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak banyak enak-enakan dengan syahwat-syahwat dunia. Makanya banyak orang-orang soleh di negeri Yaman itu sampai sekarang, bahkan Yaman itu kalau lagi musim panas, masya Allah panas. Kalau kita lagi jalan kepala itu sakit. Kalau siang hari, banyak orang soleh, mereka di siang hari Ramadan kalau lagi musim panas-panasnya, mereka tidak mau berendam di air, mereka tidak mau mandi nanti ketika habis maghrib, mereka tidak mau bahkan menghidupkan kipas ataupun AC. Kenapa? Agar ada sedikit rasa kesulitan dalam membina jiwa, dalam mendidik jiwa. Dan itulah tujuan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Nah, permasalahan kedua yang penting juga sebelum kita masuk ke pembahasan rukun puasa pembahasannya sedikit. Permasalahan tentang pegawai berat seperti kuli bangunan atau orang yang berladang di sawah, kerjaannya berat. Apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan? Jawabannya tetap wajib puasa. Boleh tidak puasa jikalau terpenuhi 6 syarat. Boleh tidak puasa jikalau terpenuhi 6 syarat. Syarat-syarat ini dinukil dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Apa saja 6 syarat ini? Yang pertama, kerjaannya tidak mungkin untuk diundur di bulan Syawal. Kalau diundur, jangan sampai, kalau andai kata mungkin diundur, itu tetap wajib puasa kalau dia kerja. Yang kedua, tidak mungkin bekerja di malam hari. Kalau andai kata masih mungkin bekerja di malam hari, wajib tetap puasa. Yang ketiga, harus jikalau dia puasa timbul kesulitan yang tak tertahankan lagi menurut kebiasaan orang. Yang keempat, di malam hari harus niat puasa terlebih dahulu. Pagi hari pun masih berpuasa, ketika sudah tidak tahan lagi baru boleh untuk membatalkan puasanya. Jadi jangan langsung batal puasa dari malam hari. Yang kelima, syaratnya ketika membatalkan puasa harus niat untuk mengambil rukhsah, keringanan dari syariat. Harus ada niat itu ketika membatalkan. Menjadi pembeda antara batal yang karena udzur atau batal tanpa adanya udzur, melanggar. Yang keenam, dia bekerja tujuannya bukan murni untuk biar tak puasa. Kalau tujuannya untuk itu, walaupun cara-cara lain terpenuhi, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa, harus puasa 1 hari penuh. Nah, kemudian pembahasan arkanus shaumi salasatun. Rukun-rukun puasa ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adanya orang yang berpuasa. Shaim, orang yang berpuasa. Untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa nanti ada bab tersendiri. Yang perlu dibahas seputar niat. Niat, ringkasnya ada 5 pembahasan. Yang pertama, wajib niat dalam mazhab Syafi'i untuk setiap harinya 1 kali niat. Tiap malam wajib niat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau andai kata kita niat 1 kali, aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, tidak cukup mazhab Syafi'i. Tiap malam harus niat lagi. 1 hari puasa 1 niat. Tapi ada pendapat dalam mazhab Imam Malik yang mengatakan cukup 1 kali niat untuk 30 hari.
Jadi di awal malam bulan suci Ramadan, jikalau dia niat, aku niat puasa 1 bulan penuh, cukup dalam madhab Imam Malik. Nah, kata ulama, kalau di malam pertama Ramadan, usahakan kita niat 2 kali. Pertama, niat yang sah dalam madhab Imam Syafi'i. Aku niat puasa besok, nawaitu shauma ghadin an ada ifat di syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Aku niat puasa untuk esok. Sama niat lagi 1 kali lagi di malam pertama Ramadan, aku niat puasa 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Barangkali takutnya tanggal 2, 3, 4 atau selanjutnya kita terlupakan akan niat. Nah, alhamdulillah masih ada solusi. Madhab Imam Malik mengesahkan puasa kita. Kita bisa ikut madhab Imam Malik dalam keadaan darurat seperti ini. Jikalau kita sudah memasang niat, aku niat puasa bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam madhab Imam Syafi'i juga niat itu wajibnya di malam hari. Jadi masuk niat dari waktu terbenamnya matahari maghrib sampai ke subuh, bebas. Yang penting di malam hari. Tidak boleh di pagi hari esok setelah subuh. Madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad seperti ini. Tapi ada pendapat Imam Abu Hanifah tetap boleh niat, yang penting sebelum zuhur. Dalam madhab Imam Abu Hanifah. Tapi lebih ihtiyat, lebih hati-hati kita niat di malam hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kelupaan niat. Dalam madhab Imam Syafi'i, kalau orang lupa niat di malam hari, tidak bisa niat di siang hari. Apa yang wajib bagi orang tersebut? Wajib bagi dirinya untuk imsak, menahan diri hingga terbenam matahari dan mengqadha puasa hari tersebut. Kemudian pembahasan yang keempat, jikalau habis masang niat puasa kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, atau berhubungan suami istri, atau hal-hal yang lain, apakah harus diulang lagi niatnya? Contoh kita maghrib pasang niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Habisnya makan, minum, apakah wajib diulang lagi niat? Tidak wajib. Tidak wajib mengulangi lagi niat, tapi disunnahkan kalau bisa diulang lagi. Tidak apa-apa 1 malam berulang-ulang kali niat, tidak masalah. Dan lebih bagusnya, maghrib kita niat, taraweh kita niat lagi. Nanti pas setelah makan minum selesai, kita mau puasa, pasang niat lagi. Karena setelah itu kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lagi. Ini penting. Ini lebih warok. Karena sebagian ulama mengatakan, kalau kita sudah pasang niat kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, harus ulang niat. Ada pendapat seperti itu walaupun pendapatnya lemah. Makanya lebih baik nanti setelah sahur pasang niat lagi, diulang, tidak apa-apa. Itu pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, tata cara niat. Cara niat puasa Ramadan, yang pertama, niat itu letaknya di hati. Membesitkan niat di dalam hati. Adapun melafadzkan niat itu sunnah. Jadi kalau andai kata kita cuma membesitkan niat dalam hati, sudah sah. Tapi kalau andai kata sebaliknya, hanya melafadzkan tapi tidak terbesit dalam hati, itu tidak sah. Jadi kewajiban itu membesitkan niat di dalam hati. Disunnahkan kalau bisa dilafadzkan juga. Nah, minimal cara niat puasa agar sah minimal cukup niatnya seperti ini. Kadar minimal, nawaitu shauma Ramadan. Bebas pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nawaitu shauma Ramadan, aku niat puasa Ramadan. Cukup. Itu kadar wajib, kadar minimal. Tapi kalau untuk kadar yang paling afdol, paling sempurna, sebagaimana yang sering kita diajarkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi
ta'ala. Mungkin ini saja pembahasan fikih kita hari ini. Ya, itulah fikih. Boleh, tidak boleh, sah atau tidak sah. Tapi disitulah nampak bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mungkin seputar 2 pembahasan tadi, syarat-syarat agar terkena wajib puasa dan juga rukun-rukun puasa. Kalau ada yang nak ditanyakan, ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau kami tahu, kami jawab. Kalau kami tidak tahu atau ragu, insyaallah di pertemuan yang akan datang kami jawab. Bagi yang ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup terlebih dahulu majelis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ikhtarafna wa annana asrafna واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على وجه الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.